Hai, halo, balik lagi bersama saya, Randa Hidayat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Karena dengan sesuatu ini, kita bisa kemana aja tanpa tersesat. Asal tahu ya cara membaca sesuatu ini. Clue-nya adalah Dora. Wow, Dora ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang peta. Kita harus kenalan dulu nih, apa itu peta. Terus fungsinya apa aja, jadi kita bisa menggunakan peta itu sesuai dengan fungsinya. Dan selanjutnya adalah komponen-komponen apa aja yang ada di peta itu yang kita harus mengerti. Oke? Check it out videonya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, betul, seperti di opening kita hari ini, yaitu peta. Peta adalah alat geografi atau media geografi yang sangat penting untuk dipahami. Oleh sebab itu, saya yakin kalian pasti sangat-sangat antusias untuk bisa belajar tentang peta ini. Yuk kita langsung masuk. Peta, ini pengertian peta ya menurut bukan Dora. Ini menurut International Cartographic Associations or ICA. Jadi menurut mereka, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, ingat ya kata-kata yang sudah digarisbawahi, dicetak tebal, gambaran, bumi, bidang datar, dan skala, karena ini adalah kata-kata kunci dari pengertian peta itu sendiri. Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta disebut kartografi, dan orang yang ahli di bidang pembuatan peta disebut kartografer. Pasti dari kalian ada yang mau jadi kartografer, tetapi syaratnya harus memiliki intelijensi keuangan yang bagus. Makanya dari sekarang lihat peta ya. Selanjutnya adalah proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta? Ada 3 cara loh di sini. Yang pertama azimutal, kerucut, dan silinder. Nah, pada azimutal ini akan khusus ditarik. Sebenarnya fungsinya lebih ke untuk memetakan wilayah kutub utara dan kutub selatan, untuk mempermudah kita memahami atau memindahkan daerah kutub itu ke bidang datar. Proyeksi peta melalui teknik kerucut ini dikhususkan untuk daerah-daerah yang beriklim subtropis. Ya, daerah seperti ini bisa dijadikan untuk dilihat seperti negara Rusia, Amerika, itu penggunaan atau teknik penggambarannya itu lebih menggunakan kerucut, dan silinder itu lebih digunakan untuk memproyeksi daerah yang ada di Khatulistiwa. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang proyeksi peta ini melalui tugas-tugas dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, next adalah fungsi peta. Apa sih fungsi peta? Yang pertama adalah menunjukkan posisi dan lokasi di permukaan bumi. Betul ya, kita bisa tahu di mana sih kota Pekanbaru itu, sebelah mananya kota Padang, dan Jakarta itu di mana? Apakah dekat dengan Bali? Kayak gitu ya. Di peta kita bisa tahu di mana lokasi dan posisi suatu daerah, suatu kota, bahkan suatu tempat yang ingin kita tuju. Selanjutnya adalah memperlihatkan ukuran maupun luas, jarak, arah suatu tempat gitu. Karena kita bisa tahu, sebesar apa sih Indonesia itu? Besar nggak sih? Lebih besaran mana daripada negara Malaysia? Kita bisa lihat gitu ya dari peta. Karena kita juga bisa menggunakan skalanya untuk menghitung, ini berapa 1 cm di peta ini, berapa ya di jarak sebenarnya. Oke, kita bisa melihat ukurannya. Yang berikutnya adalah menggambarkan bentuk-bentuk. Untuk bentuk benua seperti apa, negara itu kayak gimana, terus gunung-gunung,
sungai, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah mengetahui kondisi wilayah yang diteliti. Nah, ini untuk para peneliti, mereka membutuhkan peta untuk mengetahui, wah di mana ya lokasi sebenarnya yang ingin diteliti. Misal, mereka ingin meneliti daerah aliran sungai di salah satu sungai di Riau, dan mereka harus lihat peta untuk mengetahui dan menentukan lokasinya. Terus selanjutnya adalah menyajikan data tentang potensi wilayah. Nah, di sini kita bisa lihat dari peta ya. Wah, potensinya misal di di Provinsi Riau, kita bisa lihat di peta itu datarannya rendah. Terus di bagian timur arah pantai itu rawa-rawa. Wah, ini sangat bagus nih untuk budidaya apa gitu. Terus dataran yang rendah seperti ini bisa untuk apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menentukan, peta itu menyajikan datanya tentang potensi wilayah gitu. Misalnya daerah pegunungan, daerah pantai, itu kan banyak potensi yang bisa digali di sana. Oke. Selanjutnya adalah salah satu alat analisis geografi pastinya. Jadi melalui peta ini para peneliti geografi bisa mengerti yang semua ini tadi yang di atas ya, untuk mengetahui daerah yang ingin diteliti. Selanjutnya adalah alat untuk perencanaan pembangunan. Ya, jadi suatu daerah atau suatu negara jika ingin merencanakan pembangunan, mereka akan membutuhkan peta. Wah, di mana nih tempatnya akan dibangun mall, akan dibangun rumah sakit, akan dibangun sekolah. Mereka harus tahu dulu dan melihat situasi di lapangan. Jadi dianalisis di sana untuk perencanaan pembangunannya. Nah, yang selanjutnya adalah alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena geografi. Nah, balik lagi nih. Misalnya hubungan antara daerah hulu dengan daerah hilir. Nah, di sana di peta kita bisa lihat, wah, daerah hulunya nih gitu. Oh, daerah hulunya itu di sini, makanya gitu. Seperti itu. Banyak ya contoh-contohnya. Misalnya juga, wah di sini kok di daerah misalnya di suatu daerah itu kenapa subur sekali tanahnya? Wah, ternyata dekat dengan gunung api. Next, kita lanjut ke komponen peta. Jadi ada judul peta, skalanya, standar orientasi, simbol dan warna peta, legenda, garis koordinat, peta inset, lembaga pembuat peta, dan tahun pembuatan peta. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta. Apa sih judul peta? Judul peta itu merupakan nama peta atau nama daerah yang tergambar di peta tersebut. Dan biasanya terletak di bagian tengah atas nih. Contohnya nih kayak peta Provinsi Bali. Atau sudut kanan atas peta, biasanya juga ada di sudut kanannya ya, di sini ya biasa. Nah, bedanya antara peta umum dan peta tematik, kita akan bahas lagi nanti peta umum itu apa, terus peta tematik itu apa, tapi gambarannya adalah peta umum itu ya peta yang menyajikan daerah aja gitu. Misalnya peta Provinsi Bali, peta Indonesia. Sedangkan peta tematik ini memberikan tema tertentu dalam peta tersebut. Contohnya peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk gitu. Ada poin atau ada tema yang diangkat di peta tersebut. Sedangkan umum ya suatu daerah gitu, peta suatu daerah, peta suatu negara. Oke, nah di peta umum, judul itu hanya menunjukkan wilayah daerah tersebut yang terdapat pada peta. Contohnya di Bali, ini kan Bali nih. Ya, di namanya atau judulnya cuman cukup peta Provinsi Bali aja. Contoh lainnya peta Provinsi Riau, peta negara Indonesia gitu ya. Itu aja cukup. Tapi peta tematik enggak. Peta tematik itu selain kita menyebutkan daerahnya,
kita juga harus menyebutkan tema dan data waktu. Jadi temanya apa sama waktunya ya. Karena ini penting untuk melihat temanya apa dalam peta tersebut dan tahun kapan data itu diambil. Karena ini penting tahun ini untuk peta-peta tematik yang memberikan informasi tentang data yang dinamis gitu, yang berubah-ubah. Contohnya jumlah penduduk, terus penggunaan lahan, contohnya itu kan berubah-ubah ya. Jadi itu dibutuhkan tahunnya juga. Contohnya adalah peta penggunaan lahan Kota Pekanbaru tahun 2020. Nanti pada tahun 2025 akan beda lagi gitu ya penggunaan lahannya. Tuh. Next, skala peta. Ini bagian yang cukup penting dalam peta. Skala peta itu adalah jarak ya, perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ini contohnya, ada 3 jenis skala peta. Yang pertama itu adalah skala numerik atau angka, skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ya, contohnya ini, skala 1/200.000. Oke, 1/200.000. Jadi 1 senti itu sama dengan 200.000 cm di lapangan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada skala grafik atau garis, skala yang dinyatakan dengan garis. Oke, contohnya ini. Sebenarnya ini seperti balok juga ya, tapi ada juga yang berbentuk baris. Bisa kalian lihat di buku pegangan. Itu ada. Jadi jaraknya di sini ya per bar gini ya. Nanti bakalan ada ininya kok, 1 di sini. Jadi 1 senti itu sama dengan 2 kilometer gitu. Atau sampai di sini 5 itu berarti 5 cm di peta sama dengan 8 km di lapangan begitu. Lalu selanjutnya ada skala verbal aja, tulisan aja dikasih. Tapi jarang sih digunakan. Yang paling sering itu skala angka sama skala garis. Dan skala tulisan ini skala yang dinyatakan dalam bentuk tulisan gitu. Contohnya 1 cm di peta mewakili 2 km di lapangan. Kayak gitu ya caranya ya. Next, ada tanda orientasi. Ya, tanda mata angin ya. Ini adalah membedakan arah utara, selatan, timur, dan barat. Arah utara biasanya ditunjukkan di bagian atas peta seperti ini. Itu biasanya arah utara nih selalu harus dibikin gitu ya. Walaupun semua yang mata angin lainnya itu enggak, tapi utara ini wajib digunakan. Apa sih namanya tuh? Dimasukkan ke dalam peta. Contohnya ini juga perlu loh kita pahami bersama. Ini utara, selatan, timur, barat. Nah, di antara mereka itu juga perlu dipahami agar menambah pengetahuan umum kalian. Yang pertama itu adalah ini apa? TL, timur, laut. Biasanya kalau di atas itu antara utara itu berarti itu laut, barat laut, timur laut. Terus di sini tenggara, timur tenggara ya biasanya, terus barat daya sebelah sini. Oke, lanjut. Simbol dan warna peta. Jadi simbol peta merupakan tanda-tanda yang digunakan untuk mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contoh simbolnya itu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Di sini bisa kita lihat di sini. Simbol titik contohnya kota kecil, kota administratif, terus ibu kota negara biasanya seperti itu ya. Terus yang garis kayak apa ya? Kayak jalan desa, jalan raya, rel kereta api, sungai juga. Tapi yang bagian area ini yang seperti ini nih, danau kan dibikin sebuah area ya di sini. Terus rawa-rawa juga.
Nah, kita lanjut ke warna peta. Nggak kalah pentingnya juga warna peta ini, penggunaan warna bersifat bebas memang, tapi sesuai dengan maksud atau tujuan pembuat peta dan kebiasaan berkembang di masyarakatnya. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya di peta-peta umum itu kita bisa lihat di sini. Tunggu dulu. Ini adalah ketinggian, biasa ketinggian daratan. Ya, dikasih simbol warnanya seperti ini. Semakin pekat maka semakin tinggi gitu ya dari ketinggian daratannya. Terus biasanya juga ada kedalaman laut tuh. Lautnya juga dibeda-bedakan dalamnya ya. Semakin pekat birunya bahkan semakin dalam lautnya, seperti itu. Nah, warna ini ada dua juga, warna kualitatif, peta tematik biasanya ya. Jadi menunjukkan, oh ini daerahnya, lahannya dikasih misalnya peta penggunaan lahan. Oh ini di bagian daerah sini itu digunakan untuk pemukiman aja. Itu bakalan ada warnanya beda-beda. Itu berarti warna kualitatif. Kalau warna kuantitatif ya ini, ada setiap warna itu memberikan level atau tingkatan yang berbeda. Next, kita lanjut ke legenda. Ini bukan legenda Malin Kundang ya. Legenda di sini yang dimaksud adalah keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Umumnya terletak di sudut kiri ya, atau kanan bawah peta, bagian bawah biasanya. Terus di sini bakalan dikumpulkan tuh simbol-simbol dan makna dari simbol-simbol tersebut untuk bisa kita pahami bersama isi petanya. Oke, ini legenda. Selanjutnya adalah garis koordinat. Jadi garis koordinat itu cuman garis semu ya. Jadi dia nggak pernah ada. Dia hanya hayalan aja yang mengelilingi bumi, terdiri atas garis lintang horizontalnya, yang bagian horizontal lintang, dan garis bujur yang vertikal. Oke, yang vertikal ya. Begitu, garis koordinat ini juga penting untuk bisa menentukan lokasi absolut dari suatu tempat atau daerah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat peta, terus ada tuh peta-peta kecil juga diselipin di sana. Oh, itu namanya peta inset. Peta inset ini peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu menunjukkan wilayah sekitar peta inti. Misalnya ini nih, peta Papua Barat ya. Papua Barat. Nah, Papua Barat ini di mana letaknya nih gitu. Letaknya di mananya Pulau Papua. Oh, ternyata di ujungnya gitu. Di sini ya. Jadi bisa kita lihat nih daerah sekitarnya, daerah apa aja. Oh, ternyata di bagian ini nih, Kepulauan Maluku. Terus ada Papua, provinsi Papuanya gitu. Terus memperjelas peta utama ya, diperjelas lagi ya peta utamanya itu seperti apa. Dan menghemat ruang pada peta inti biasanya. Oke, karena kita mau fokus ke sini, dia bikin, kalau misalnya dibikin segede ini juga, maksudnya Papua gitu, kan nggak hemat ya, biar lebih fokus gitu, ya diselipkan aja lah nanti gitu ya, kayak gitu. Next adalah lembaga pembuat peta. Untuk mengetahui, gunanya adalah untuk mengetahui siapa atau lembaga apa yang membuat peta, sehingga sumber data ini menjadi jelas. Contohnya pembuat peta di Indonesia itu badannya ya, lembaganya. Yang pertama adalah Badan Informasi Geospasial atau BIS, ini sangat terkenal. Dan hampir peta-peta penting itu dibikin di sini, di Badan Informasi Geospasial. Dan berikutnya ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara atau LAPAN. Mereka juga membuatnya karena mereka memadupadankan satelit juga atau citra yang diambil
lalu dikonversikan menjadi peta dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, peta. Ini bikinan Bapeda 2002, peta rupa bumi Indonesia. Oke, jelas ya lembaganya mana terpercaya gitu, bukan lembaga yang abal-abal. Oke. Lalu selanjutnya adalah tahun pembuatan peta. Kenapa tahun pembuatan ini penting lagi? Karena dibutuhkan terutama bagi peta yang menyajikan data yang dinamis, sebalik lagi ya seperti yang saya jelaskan, seperti jumlah dan persebaran penduduk, pola penggunaan lahan, dan produksi pertanian. Biasanya akan berbeda-beda setiap tahunnya atau setiap 10 tahun, itu bakalan berbeda sekali. Oke, itu dia. Lalu kita lihat pesan dari Dora. Ayo pahami peta dengan baik, masa kalah sama Dora gitu ya. Yuk pahami lagi ya peta dengan baik, karena kita sudah belajar tentang pengertiannya, fungsi, dan komponen-komponen apa aja dalam peta tersebut. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. See you next video.